Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Hamdani, saya guru TIK dari SMN 1 Ciamis. Hari ini pembelajaran jarak jauh, karena kan masih suasana pandemi. Maka dari itu, kalian belajar dari rumah masing-masing. Oke, selanjutnya kita menuju tema perakitan fisik. Oleh karena itu, kalian harus merhatikan apa yang akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, meskipun dengan jarak jauh ini tetap belajar ya kalian. Saya Fahmi Hamdani, guru TIK SMN 1 Ciamis. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar merakit PC. PC artinya personal komputer atau komputer. Oke, tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu video yang akan ditayangkan oleh saya. Selamat menikmati.
Oke, bagaimana? Sudah selesai videonya? Menarik bukan? Ada yang tahu itu video apa? Ya. Mari kita bahas untuk selanjutnya. Oke, dalam perakitan PC kita membutuhkan alat dan bahan. Ada alat, ada bahan. Jadi untuk alat yang dibutuhkan, yang pertama ada obeng plus, ada obeng minus, ada tang lancip, ada multimeter atau multitester, terus ada pinset, dan juga ada gelang antistatik. Selanjutnya bahan. Bahannya apa saja sih? Yang pertama ada motherboard, prosesor, heatsink, hard disk, RAM, floppy disk, CD atau DVD room, VGA, sound card, power supply, casing, keyboard, mouse, dan juga monitor. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah perakitan. Pertama, letakkan motherboard pada tempat yang datar. Jadi harus datar ya, jangan miring, jangan bergelombang. Kenapa? Agar si motherboardnya tidak patah. Terus juga beri alas dengan permukaan yang lembut, biar si motherboardnya tidak tergores. Nanti kalau kalian simpan di tanah nanti kotor, di tembok nanti takutnya tergores. Misalkan kita pakai kain atau papan atau ya kain lembut aja lah. Udah motherboard disiapkan, selanjutnya pasang prosesor. Nanti prosesornya dipasang di motherboard. Pemasangan prosesor diusahakan di luar casing. Jadi si motherboard belum dipasang pada casing, jadi masih di luar casing, agar memudahkan dalam memasang prosesor. Pemasangan prosesor disesuaikan dengan jenis prosesor dan motherboard yang digunakan. Jadi prosesor dan motherboard itu harus sinkron, karena ada beberapa jenis prosesor ya. Ada prosesor yang tanpa kaki, ada juga yang pakai kaki. Dan motherboard juga, motherboard ada yang di tempat masangnya prosesor itu udah ada yang ada kakinya, ada juga yang kosong atau belum ada kakinya. Jadi kalau prosesornya ada kakinya, pilihnya motherboard yang nggak ada kakinya buat dipasang prosesornya. Nah, kebalikannya, kalau prosesornya nggak ada kakinya, berarti motherboardnya harus udah ada terpasang kaki buat di prosesor nanti dipasang di sana. Udah gitu, nanti si prosesornya itu dikunci ya, nanti ada kuncinya gitu di motherboard biar nggak geser-geser si posisi prosesor. Nah, setelah prosesor terpasang, kemudian pasang heatsink atau kipas prosesor. Bentuknya seperti ini. Nanti si kipasnya ini fungsinya buat mendinginkan prosesor. Nanti kan prosesor bekerja. Nah, bekerja itu panas nanti prosesornya. Nah, kita harus perlu heatsink buat pendingin daripada si prosesor tersebut. Pasang juga, nanti ada penguncinya juga. Selanjutnya, pasang RAM pada slot RAM yang tersedia di motherboard. Pemasangan RAM pada slot harus mengikuti aturan, karena apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan dapat membuat RAM dan motherboard rusak. Contohnya, RAM-nya dipaksa masuk padahal beda jenis, bisa patah ataupun tergores, ataupun si slot RAM di motherboardnya itu rusak. Jadi jenis RAM dan motherboardnya itu harus sesuai sama kayak tadi prosesor. Karena RAM jenisnya ada banyak, ada DDR1, DDR2, 3, 4 jenis sekarang. Terus untuk motherboardnya sesuaikan saja. Nanti cara masangnya itu si RAM-nya tinggal ditekan dari atas pakai jempol. Nanti penguncinya langsung kunci otomatis. Tekan tok, ada suara klek, baru itu udah masang dengan benar. Selanjutnya, bongkar kerangka CPU atau casing sampai tersisa hanya kerangka luar. Pasang I/O atau input-output shield yang diperoleh dari motherboard. Pasang di bagian belakang kerangka PC dan pastikan cocok dengan motherboard ini. Nah, selanjutnya motherboard dan casing itu harus sinkron. Jadi jenis motherboard dan jenis casingnya itu harus sinkron. Kalau enggak nanti si motherboardnya kekecilan, kalau enggak kebesaran, kan jadi nggak cocok. Kalau dipaksa nanti takutnya patah motherboardnya. Terus setelah itu pasangkan motherboard yang sudah lengkap
dengan prosesor, RAM, dan kipas yang tadi kita udah pasang. Terus cocokkan lubang baut dan kencangkan baut antara motherboard dan kerangka CPU atau casing. Jadi nanti si motherboardnya itu dibaut pakai baut, terus dikencangkan pakai obeng di kerangka casing yang tadi. Posisi motherboard itu di dalam dan di belakang biasanya. Udah itu pasang power supply di bagian luar kerangka casing. Biasanya ada di bagian belakang atas. Nah, power supply itu bentuknya seperti ini, kotak. Ini fungsinya untuk aliran listrik ke si komputer nanti. Jadi nanti colokan yang ke listrik yang di rumah-rumah itu colokan, nah nyoloknya itu ke power supply. Dari power supply baru nyuplai listrik ke komponen-komponen yang terdapat di komputer tersebut. Itu pasangnya harus hati-hati ya karena agak berat juga. Terus jangan dulu colokin ke listrik rumah, nanti takutnya nyetrum. Jadi kita cabut dulu colokannya baru dipasang. Lalu kencangkan bautnya ya. Selanjutnya, pasanglah CD-ROM atau DVD-ROM di rak yang terdapat pada casing. Biasanya ada di bagian depan ya raknya. Cara memasukkannya dari belakang. Nah, ini tergantung jenis casing sih. Biasanya ada yang di depan, ada juga yang di belakang. Jadi sesuaikan saja dengan casing yang ada di kalian. Untuk yang digambar ini berarti bisa dipasangnya dari depan, karena ini raknya ada di depan nih. Pasang. Kemudian bautlah CD-ROM. Nah, terus udah gitu dibaut biar CD-ROM-nya nggak goyang ataupun nggak copot ketika si PC dipindahin. Terus pasang kabel power yang tadi dari power supply. Nanti kan kabelnya banyak nih, ada yang ke motherboard, ada yang ke prosesor, ada yang ke CD-ROM, ada yang ke hard disk dan seterusnya. Pasang, lalu kabel ATA CD-ROM-nya tersebut ke motherboard. Jadi yang dipasang ke CD-ROM nanti ada kabel dari power supply dan dari CD-ROM pasang ke motherboard biar nanti terbaca sama komputernya. Selanjutnya, pasang hard disk dengan ukuran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk ukuran hard disk sesuai kebutuhan kalian ya. Biasanya untuk PC bisa di 500 GB, 1 tera, 2 tera. Ya kalian punyanya hard disk yang berapa dulu. Bebas sih mau yang pakai 1 tera atau 2 tera. Kalau saya ini biasanya pakai 1 tera saja. Pemasangan hard disk sesuaikan. Nah, ini biasanya ada di rak juga, tapi di bagian bawah biasanya. Nah, ini masangnya dari belakang, nggak bisa dari depan. Kalau ini makanya rak depannya tertutup. Kalau tadi buat CD rumah bisa terbuka. Nah, ini dari belakang, baru udah itu dibaut biar tidak bergoncang atau goyang. Itu. Dan beberapa casing juga ada yang udah tanpa dibaut. Tapi biasanya yang di sini pada dibaut, jadi ya sesuaikan sajalah dengan casingnya ya. Udah gitu colokannya dari motherboard jangan lupa dicolokin ke hard disk, terus yang dari power supply juga. Selanjutnya setelah hard disk terpasang, kemudian pasanglah kabel yang tadi saya bilang. Untuk kabel ATA itu dari hard disk ke motherboard dan ada juga dari power supply. Oke, selanjutnya pasang konektor power supply pada tempatnya yang terdapat di motherboard. Jika pemasangan ini salah maka mengakibatkan kerusakan yang fatal pada motherboard. Nah, untuk ini, di sini jika pemasangannya salah, nanti takutnya konslet, makanya harus hati-hati. Kabel dari power supply nanti ada yang harus colok ke motherboard. Ada beberapa kabel, nanti sesuaikan saja kabel yang ini dan itu sesuai dengan konektornya masing-masing. Oke, selanjutnya tancapkan konektor power atau restart atau hard disk pada pad pada konektor lain yang terdapat di motherboard. Jadi yang tadi saya bilang ada yang dari motherboard itu harus ke sound card, harus ke RAM, harus ke hard disk dan seterusnya. Jangan lupa dicolok-colokin. Nah, udah beres. Nanti si casingnya tutup lagi dengan penutup casing dengan benar. Jadi takutnya
nggak pas, harus pas, soalnya nanti biar si tutup casingnya itu nggak bergoyang, nggak berguncang ketika dipindahin atau nggak copot waktu diangkat dan seterusnya. Ini diperkuat dengan baut pakai obeng ya. Oke, setelah selesai merakit semua komponen, nah kita harus mengetes apakah berhasil di-booting atau tidak. Pasang kabel port VGA yang biasanya warna biru ke monitor, kemudian masukkan steker kabel monitor dan CPU ke stop kontak, selanjutnya hidupkan. Bila komputer dapat booting atau menyala, maka perakitan berhasil. Nah, di sini kalian harus hati-hati dalam mencolokkan listrik. Kalau bisa pakai colokan listrik yang aman ya. Nah, ketika udah berhasil, berarti kalian sudah berhasil merakit sebuah PC atau personal komputer. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke soal latihan. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan nanti di Google Classroom ya. Di sini ada pertanyaan pertama, jelaskan fungsi dari motherboard. Tadi kita udah bahas ya panjang lebar tentang motherboard. Terus fungsi dari VGA card itu apa sih? Pasti tahu lah, apalagi yang suka gaming itu pasti butuh tuh VGA card. Ketiga, sebutkan jenis prosesor yang kamu ketahui. Nah, prosesor tuh ada banyak nih jenis-jenisnya. Sok kamu sebutkan. Terus nomor 4, buatlah daftar komponen untuk merakit komputer hingga menjadi sebuah komputer yang utuh dan siap dipakai. Jadi komponen-komponen apa sih yang ada di dalam komputer? Kalian sebutin. Di sana ditulis ada komponen apa aja. Sampai selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kontak di Google Classroom ataupun via WhatsApp. Saya tunggu perkembangannya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jauhi keramaian. Kenapa? Karena kita sekarang masih dalam keadaan pandemi. Stay safe, stay alive, and stay strong. Fahmi Hamdani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.